Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Asyid Azahra dengan ujung NIM 025 dari kelas A kampus Indralaya. Di sini saya akan memaparkan apa aja sih isi dari esai yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat esai dengan judul Minimnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi di isi esai yang saya buat kali ini itu memaparkan tentang kurang lebih pengalaman yang saya rasakan. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu kan adalah salah satu alat komunikasi kita yang sekarang tuh hampir pasti setiap hari kita gunakan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kita menempuh pendidikan ataupun jual beli dan lain-lainnya, pasti kita menggunakan alat komunikasi sebagai perantaranya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini di dalam esai ini saya menulis tentang pengalaman saya di mana waktu pertama kali saya menginjakkan kaki di kampus di Indralaya, saya berpikir dan tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya itu, mengapa semua orang di sini itu jarang sekali yang menggunakan bahasa Indonesia. Itu kali pertama saya mampir ke sebuah toko fotokopian yang ada di Indralaya dan saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh penjual tersebut. Dan saya pun berpikir, apakah saya bisa beradaptasi dengan bahasa di sini? Menurut Radio Republik Indonesia, ternyata Sumatera Selatan itu memiliki persentase 96,86% kurang lebih sebagai peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak menggunakan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi di dalam survei tersebut menjelaskan memang Sumatera Selatan ini menjadi nomor satu lah di Indonesia yang menggunakan bahasa daerah. Nah, di esai ini pun saya menceritakan bagaimana tentang saya yang berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan saya cukup heran dengan teman-teman saya di sekitar ataupun masyarakat di sekitar saya, itu mereka benar-benar menggunakan bahasa daerah tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu saya pun melakukan analisis secara langsung dan sudah saya jelaskan juga di esai yang telah saya tulis. Saya menanyakan langsung dengan teman-teman saya, mengapa kalian begitu fasih menggunakan bahasa Palembang, sampai ketika kalian memaparkan tugas maupun ketika ngobrol santai-santai saja kalian tetap menggunakan bahasa Sumatera Selatan. Dan itu sudah saya jabarkan di esai yang telah saya buat. Lalu jawaban dari mereka, karena mereka sudah terbiasa diajarkan oleh keluarga mereka, oleh orang tua mereka, memang untuk menggunakan bahasa Sumatera Selatan. Jadi apa yang sebenarnya saya bahas di esai pada kali ini, saya fokus kepada penggunaan bahasa daerah dan penggunaan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita harus lebih unggul di yang mana nih? Apakah di bahasa Indonesianya ataukah di bahasa daerahnya? Dan bagaimana solusi kita untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut? Di esai yang telah saya tulis, saya telah memberikan 3 solusi. Yang pertama, itu bagaimana tentang pemerintah dapat membuat kurikulum bahasa Indonesia ini lebih tertata lagi, sehingga pembelajarannya itu lebih dapat diserap dan merata oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu melalui media sosial. Tanpa kita pungkiri, sekarang ini media sosial ini menjadi aspek penting lah untuk kita tahu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada mengenai aspek sama tentang pembelajaran juga, dimana kita tuh harus menyeimbangkan pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran tentang bahasa daerah dan menyelaraskan juga dengan bahasa Indonesia. Dan yang paling terpenting adalah untuk di poin ini itu bagaimana dimulai dari lingkungan sekitar kita terlebih dahulu, yaitu dari keluarga. Seperti analisis yang sudah saya lakukan secara langsung, bahwa ternyata itu dimulai dari ajaran orang tua maupun keluarga. Jadi kita sebagai keluarga maupun sebagai orang yang tumbuh di sekitar kita, itu kita harus sadar bahwa bahasa Indonesia itu tetap harus kita gunakan dan harus tetap kita lestarikan. Dan pada esai ini juga saya fokus untuk mengkaji bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, apa sudut pandang saya tentang itu sebagai salah satu mahasiswi perantauan. Tentu sulit
untuk saya menyesuaikan dengan keadaan seperti ini, di mana saya harus menyesuaikan dengan bahasa-bahasa daerah dari teman-teman saya. Maka dari itu yang menjadi titik poin bahwa pentingnya kita dapat menguasai dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa itu adalah salah satu jembatan untuk kita dapat mengobrol dengan lawan bicara kita. Jadi kita harus memastikan lawan bicara kita tuh bisa paham dengan bahasa yang kita gunakan. Lalu selanjutnya pada esai saya kali ini juga memberikan kritik maupun saran yang sudah saya tulis di dalam esai saya. Nah, jadi menurut saya membuat esai ini mengenai tentang penggunaan bahasa Indonesia maksudnya jadi di esai ini saya membuat esai mengenai minimnya penggunaan bahasa Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Indralaya, yang saya rasakan. Jadi yang terakhir, pada penutup esai ini saya menuliskan bahwa kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi muda pencetus Indonesia Emas 2045, kita harus menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa daerah itu harus dilakukan secara beriringan dan tidak ada yang tertinggal. Kita harus terus melestarikan bahasa daerah kita sebagai kekayaan, warisan dan budaya yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Namun kita juga harus mengetahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu kita, bahasa nasional kita yang harus selalu kita pelajari, kita lestarikan, dan kita jaga. Sekian pemaparan esai dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesulitan dalam menjelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.